Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ada baiknya kalian mempersiapkan peralatan tulis untuk mencatat hal-hal penting pada materi ini. Kali ini kita mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga, muatan IPA, KD 3.1 dan 4.1. Materi IPA pada pelajaran 3 ini adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang pertama, dengan menempel atau okulasi. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang paling atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang paling bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Nah, bagaimana cara melakukan okulasi? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Kalian perhatikan dengan baik ya. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan dari okulasi? Kelebihan okulasi antara lain yang pertama cepat berkembang biak, yang kedua pertumbuhannya seragam, yang ketiga memiliki sifat baru. Kekurangannya jumlah tumbuhan tidak bertambah, keberhasilan rendah dan perlu tenaga ahli. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangkan dengan cara okulasi antara lain jeruk, kakao, belimbing, dan karet. Perkembangbiakan vegetatif yang berikutnya adalah stek. Stek adalah metode memperbanyak tumbuhan dengan menanam batang tertentu dari tumbuhan ke dalam tanah tanpa menunggu tumbuhnya akar terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ada 3 macam stek. Yang pertama adalah stek batang. Contohnya tanaman tebu, ketela pohon, dan sirih. Kalian pasti pernah melihat atau menanam sendiri ketela pohon. Nah, ketela pohon biasanya kita ambil batangnya, dipotong lalu kita tancapkan ke dalam tanah. Nah, itu dinamakan stek batang. Yang kedua adalah stek daun. Contohnya begonia dan cocor bebek. Apakah kalian pernah melihat tumbuhan cocor bebek? Tumbuhan cocor bebek kalian ambil daunnya lalu kalian tancapkan ke dalam tanah, pasti dia akan tumbuh. Itu dinamakan stek daun. Yang ketiga adalah stek akar, contohnya pada pohon sukun dan kersen. Nah, pasti kalian tahu bagaimana cara stek akar. Ya benar, pada stek akar kita ambil akar misalnya pohon sukun, lalu kita potong akarnya, lalu kita tancapkan pada media tanah. Jangan lupa disiram, dirawat, pasti akan tumbuh. Untuk lebih jelasnya kalian pahami langkah melakukan stek ya. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari stek? Kelebihannya adalah pohon hasil stek cepat berbuah, tidak terkendala musim ataupun waktu, dan sifatnya sama dengan induknya. Sedangkan kekurangannya adalah lebih mahal daripada biji, harus memilih pohon induk, jumlah anakan sedikit, dan perakarannya tidak terlalu kuat. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga adalah mencangkok. Apa itu mencangkok? Apakah kalian sudah pernah mencangkok? Atau apakah kalian pernah melihat orang tuamu mencangkok? Ya, mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan membuat cabang atau dahan menjadi berakar. Mencangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan dikotil. Bagaimana sih cara mencangkok? Nah, coba kalian perhatikan langkah-langkah mencangkok berikut ini. Yang pertama, kita harus memilih dahan tanaman yang bergaris tengah kira-kira 2 cm. Lalu sayatlah kulit cabang secara melingkar sepanjang 3-5 cm.
Lalu keratlah kulit dahan itu dengan ujung pisau. Keringkan bagian dahan yang telah dikupas dengan membiarkannya selama 2-5 hari. Yang terakhir, bungkuslah dahan yang telah terkelupas dengan plastik, ijuk atau sabun. Jangan lupa selalu disiram ya. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari mencangkok? Kelebihan dari mencangkok adalah cepat berbuah. Sifatnya sama persis dengan induknya. Misalnya induknya itu manis, buahnya besar, maka nanti hasil cangkokan juga sama, akan manis dan berbuah besar. Yang ketiga, cepat menghasilkan keturunan. Sedangkan kekurangan dari mencangkok adalah tanaman tidak tahan kering. Jadi kita harus rajin menyiramnya. Pohon induk tajuknya menjadi rusak. Nah, karena pohonnya kita gunakan untuk mencangkok, maka tanaman induk akan menjadi rusak. Tidak bisa dilakukan dalam jumlah besar. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah rambutan, mangga, jeruk, dan jambu air. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah merunduk. Merunduk adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukannya ke tanah. Jadi, batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembang biak. Tetapi kita harus menimbun batang tanaman dengan tanah. Langkah-langkah merunduk adalah: yang pertama, pilih batang tanaman yang kuat, lentur, dan panjang. Yang kedua, kerat bagian kulit batangnya. Yang ketiga, bengkokkan batang tanaman hingga sedikit bagiannya menyentuh tanah. Yang keempat, kubur bagian yang menyentuh tanah tadi dan beri pemberat di atasnya. Yang kelima, biarkan selama beberapa hari dan siram secara teratur. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangannya dari merunduk? Kelebihan merunduk antara lain, individu atau tumbuhan baru didapatkan dengan cepat. Sifat bunga atau buah dari individu baru yang didapatkan dengan merunduk sama seperti induknya. Tingkat keberhasilan cukup tinggi. Sedangkan kekurangan dari merunduk adalah tak banyak bibit atau keturunan baru yang didapatkan atau dihasilkan. Hanya bisa diterapkan terhadap tanaman dengan dahan elastis dan dekat dengan permukaan tanah. Sulit dilakukan terhadap tanaman dengan ukuran relatif besar. Individu baru yang dihasilkan tak memiliki akar tunggang. Dengan demikian lebih mudah tumbang. Merunduk dilaksanakan dengan cara merusak tumbuhan yang menjadi induknya. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah apel, alamanda, selada air, dan bougainville. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah menyambung atau mengenten. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Berikut langkah-langkah menyambung. Yang pertama, pilihlah tanaman yang akan disambung. Jenis tanaman yang disambung harus sama. Tanaman tersebut harus muda. Hasil persemaian, diameter batang antara 1-2 cm. Yang kedua, potong bagian yang akan disambung, belah dengan pisau sedalam 1-2 cm. Yang ketiga, cari ranting tanaman yang akan disambungkan dengan diameter hampir sama dengan batang pokok. Iris pada kedua sisinya dengan pisau sehingga berbentuk mata kapak. Yang keempat, sisipkan ranting yang akan disambung ke batang pokok yang telah dibelah dan kemudian ikat dengan kuat. Yang kelima, tutuplah sambungan dengan plastik. Kelebihan dari menyambung adalah produksi cepat. Hasil produksi sama dengan keinginan. Sedangkan kekurangannya, ukuran dua batang harus sama. Jika tidak, maka akan gagal. Jenis pohon harus sekeluarga. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara menyambung adalah terong, durian, kelengkeng, dan tomat. Selanjutnya, muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4 berkreasi membuat poster.
Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Nah, ini adalah contoh poster gerakan pelestarian hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Kesimpulan adalah sebuah pernyataan yang merangkum seluruh isi dari paragraf. Kesimpulan antara satu orang dengan orang lain bisa saja kalimatnya berbeda. Jadi, simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Pada pembelajaran terdahulu, kalian sudah mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan. Sekarang coba kalian perhatikan penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Itu merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Merawat hewan peliharaan yang sakit merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila. Bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila, dan membagi tugas merawat hewan dengan adil merupakan penerapan dari sila kelima Pancasila. Selanjutnya, pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Menuliskan simpulan dari teks. Kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Gunakan kosakata baku dalam menuliskan simpulan ya. Nah, sekarang saatnya kalian menyelesaikan tantangan ya. Yang pertama, tantangan di pembelajaran 3. Sebutkan contoh tumbuhan yang sesuai dengan cara perkembangannya. Di sini kalian tinggal menuliskan contohnya ya. Ada perkembangbiakan alami. Yang pertama akar tinggal. Kalian tulis contohnya tumbuhan apa. Yang kedua umbi lapis. Kalian juga tulis contohnya tumbuhan apa, dan seterusnya. Tantangan yang kedua, muatan PPKN. Tentukan sila Pancasila yang sesuai dengan pernyataan berikut. Nah, pernyataan pertama, memiliki rasa kemanusiaan untuk merawat dan menjaga hewan atau tumbuhan. Ini termasuk dalam sila yang keberapa? Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga kalian dapat memahaminya. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.